Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebudayaan, salam latis, salam bahagia selalu. Inilah pertama kali saya muncul kembali setelah berapa lama. Jadi pembicaraan kita adalah tentang keberadaan Megawati yang menentang retret. Jadi ini merupakan suatu hal yang biasa menurut saya. Karena apa? Setiap politisi itu selalu melihat wilayah untuk menarik perhatian massa atau untuk memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah salah seorang yang ingin melawan kekuasaan. Nah, sementara mungkin dalam penelitian PDIP bahwa orang-orang yang anti Prabowo masih banyak, atau berdasarkan apa yang dia dapatkan, PDIP dapatkan lewat siapa? Lewat kemenangan mereka di dalam pemilihan anggota dewan yang memiliki suara terbanyak di dalam DPR RI. Mungkin itu patokan mereka. Jadi mereka melihat bahwa PDIP akan tetap memiliki massa yang kuat dan memiliki pendukung yang sangat banyak. Hingga Mega pun memunculkan sebuah ide yaitu menentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, menentang retret, menentang retret, dan juga nanti kita tunggu selanjutnya apa yang ditentang oleh Megawati. Tapi di sisi yang lain, di dalam penglihatan para politisi dalam PDIP, saya melihat bahwa ada dua orang yang memiliki peran pendingin bagi Megawati, yaitu Pramono Anung dan Puan Maharani. Jadi kedua orang ini mendinginkan suasana hingga dibolehkan para anggota PDIP yang terlibat, yang telah dipilih dan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, hingga mereka dapat ikut retret dengan izin Megawati. Jadi saya melihat bahwa ini pun tidak bisa disalahkan Megawati secara utuh. Karena apa? Dalam sistem pemikiran politik di budaya politik Indonesia, bahwa inilah realitas yang ada seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semua orang melihat bahwa politik itu secara realitas, secara gamblang ya, melihatnya secara gamblang, secara utuh. Dia tidak utuh sebenarnya, justru melihat apa adanya. Jadi pragmatis yang diutamakan. Jadi tanpa melihat di belakangnya ada apa, kenapa ini terjadi, kenapa begini, kenapa begitu, itu tidak ada pertanyaan, tapi melihat apa yang ada di dalam tools mereka. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang telah terjadi di dalam bangsa ini. Jadi kita tidak bisa mensalahkan Mega secara utuh menentang Prabowo dalam retret untuk tidak mengikut sertakan anggota PDIP yang terpilih sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota. Itu tidak bisa disalahkan Mega secara utuh. Kenapa? Karena realitas dalam budaya politik seperti Indonesia seperti itu. Kenapa? Karena banyaknya para politisi ini berdasarkan seorang yang melihat politik itu sebagai bagian dari tempat membangun kekayaan, tempat membangun sebuah ketenaran, popularitas. Inilah yang dikejar oleh para politisi. Nah, jadi penggunaan partai dalam diri mereka sangat penting. Itu yang telah terjadi saat ini. Karena apa? Karena dalam pola pemikiran budaya politik tidak ada. Bagi mereka yang penting telah menduduki posisi, menduduki jabatan, itu lebih penting daripada yang lain. Dan apa yang telah ketenaran dan popularitas, itu saja yang mereka kejar. Jadi inilah realitas yang ada dalam budaya politik bangsa ini. Jadi tidak bisa disalahkan Mega secara utuh, karena Mega pun melihat segala sesuatu berdasarkan kepentingan PDIP untuk dilihat massa, untuk dilihat sebagai bagian dari orang pembongkar keburukan, dan lain sebagainya lah, istilah-istilah yang ngepop lah ya. Jadi seperti itu. Bahkan sebagai diri oposisi, padahal di negara Republik Indonesia tidak ada oposisi. Yang ada hanya bentuk pemerintahan
presidensial yang ada. Jadi jabatan politik itu berada di dalam pada pemerintahan, tidak berada di DPR. DPR hanya mengawasi, selain itu nggak punya kekuatan apa-apa. Inilah yang telah terjadi, tapi dirubah oleh mereka seolah-olah bahwa DPR itu bagian dari yang menentukan kebijakan. Ya seperti itu. Tapi setuju tidak setuju bukan itu pembicaraan kita. Ya setelah, ini misalnya gini, pemerintah buat undang-undang. Nah lalu disetujui oleh DPR, itu bukan suatu hal yang wajar. Tapi bukan bagian dari proses untuk tidak berlakunya sebuah undang-undang, seperti itu. Hanya pengawasan, seperti itu. Jadi mereka hanya mengawasi, seperti itu aja ya. Jadi bentuknya pengawasan dalam bidang hukum, dalam bidang politik, militer, dan lain sebagainya. Nah tapi ini ingin diubah oleh mereka, tapi ketika mereka nanti menjadi presiden, peranan itu pun dirubah. Seperti apa? DPR tidak punya kekuasaan apa-apa. Begitulah politik budaya bangsa ini. Jadi selalu berubah-ubah tergantung siapa yang memerankan, siapa yang menjabat presiden, dan siapa yang memerintah. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada kestabilan dalam sebuah bentuk hukum dari sebuah budaya politik. Jadi seperti itu. Jadi jangan disalahkan Mega secara utuh dalam hal kemarin repet. Tapi walau bagaimanapun, Mega akhirnya mungkin Pramono Anung, Puan Maharani, dan melobi akhirnya berhasil. Karena terlepas dari apapun, Pramono Anung melihat bahwa ini bagian dari proses jangan penentangan. Dan penentangan ini terjadi karena adanya masuknya Hasto ke dalam KPK, menjadikan orang yang terhukum. Seperti itu sebenarnya. Jadi Mega melihat sesuatu itu berdasarkan apa yang dilihat kepentingan mereka. Nah itu tidak bisa disalahkan Mega secara utuh, karena sistem ini berlaku pada siapapun, baik Prabowo, Jokowi, siapapun, baik pemimpin partai maupun presiden, wakil presiden, apalagi wakil presiden, kita udah tahu lah siapa dia kan. Demikian juga semua partai, ketua partai yang lainnya. Jadi seperti itu, melihat segala sesuatu itu berdasarkan kepentingan. Jadi bukan berdasarkan kebersamaan. Jadi seperti itu yang telah terjadi. Nah, tapi di sisi yang lain, Prabowo kenapa begitu kuat dalam membawa ini menjadi satu kesatuan dengan tujuan satu. Musuh kita itu bukan di dalam, tapi musuh kita orang-orang luar yang selalu memecah belah dan selalu mengambil sesuatu keuntungan dari perpecahan yang ada dalam bangsa ini. Itulah tujuan Prabowo sebenarnya. Nah, karena apa? Karena Prabowo itu seorang militeris. Militer selalu melihat dalam berapa aspek. Salah satunya apa? Kekuatan persatuan di dalam lokal. Jadi ngomong gini, dalam satu tugas, semua harus satu komando. Tidak boleh ada yang membantah apa yang telah diperintahkan. Itulah konsep persatuannya. Seperti itu. Nah, sisi lain juga apa? Bahwa dalam peperangan itu membutuhkan logistik. Logistik itu bukan hanya makanan, minuman, bukan itu, tapi secara keseluruhan. Kesatuan bangsa, adanya berjalannya ekonomi secara bagus, terus hilangnya bersatunya dalam cara berpikir bersama, lalu pendukungan terhadap pemerintahan dalam bentuk konsep yang sama, itu yang diinginkan Prabowo. Itulah logistik yang kekuatan dalam politik, seperti itu. Sehingga apa yang terjadi, bahwa kekuatan pemerintah begitu kuat hingga orang-orang luar pun tidak berani berbuat apapun terhadap negara ini, karena ada kesatuan dalam sebuah sistem. Gitu, terbentuklah sebuah sistem yang sama dalam pemikiran bangsa. Ketika ada serangan dari orang asing, kita harus lawan bersama. Demikian juga di dalam negeri, ketika ada pemecahan divide et impera melalui comparadors atau kaki tangan asing, dilawan secara bersama, seperti itu. Nah, ini disinilah yang dilihat. Saya lihat bahwa Mega menghalangi retret itu bukan tujuan untuk menghancurkan, tapi tujuannya cuma satu. Dia ingin melihat apakah para gubernur dan bupati wali kota dari PDIP ini masih tetap taat dan patuh pada dia. Itu pengetesan psikologi.
Jadi ketaatan pada sang pemimpin itu wajib ada, harus ada pada diri mereka. Ternyata banyak anggota-anggota PDIP yang masih taat dan patuh seperti itu. Jadi fungsinya mereka itu yaitu tadi untuk untuk melawan atau memperlihatkan bahwa ada satu partai yang ingin tetap melawan pemerintah dalam keadaan oposisi. Karena oposisi tidak ada dalam negara ini. Karena bentuk pemerintah kita adalah presidensial. Yang kekuatan semua hal dalam politikan bangsa ini, kebijakan segala macam ditentukan oleh presiden, oleh pemerintahan, bukan oleh parlemen atau partai-partai. Jadi seperti itu. Nah, jadi apa yang dilihat oleh Megawati ini merupakan sebuah sikap politik pragmatis, dan ini pun diikuti secara keseluruhan oleh para politisi yang ada di Indonesia ini. Karena para politisi Indonesia sangat mudah menjadi seorang politisi. Pertama, mereka punya gen bapaknya pernah menjadi seorang politisi. Yang kedua, pernah menjabat sebagai jabatan gubernur atau apapun bentuknya di pemerintahan. Yang ketiga, memiliki modal yang kuat. Udah bisa kalian menjadi seorang politisi. Jadi seperti itu. Jadi tanpa pernah melihat background orang, apakah memiliki kemampuan atau tidak, itu tidak penting. Bagi mereka yang penting adalah menjabat dan berkuasa. Udah itu aja. Selain itu apapun yang terjadi nanti kita lihat nanti. Seperti itu. Inilah realitas politik, budaya politik bangsa ini. Jadi dalam penentangan Megawati terhadap Red ini bukan untuk hanya sekedar untuk menampakkan bahwa dia melawan, bukan. Sebenarnya intinya cuma dua. Pertama, dia ingin memperlihatkan pada seluruh anggota yang telah menjadi bupati, gubernur, wali kota, wakil gubernur dan wali kota dan bupati masih taat, tidak patuh pada dia apa tidak nih. Nah, satu. Yang kedua adalah dia memperlihatkan pada massa, pada pendukung, para pendukung partai-partai bahwa PDI tetap di luar pemerintahan. Tapi di sisi lain, di dalam partai sendiri pun tidak mau itu terjadi. Mereka ada yang merangkul, seperti Puan Maharani tetap ingin merangkul pemerintahan. Itu dari zaman Jokowi hingga saat ini. Jadi apapun yang telah terjadi pada masa ini adalah dari sebuah bentuk kekacauan budaya politik bangsa ini. Karena apa? Karena para politisi tidak memiliki pemahaman terhadap budaya politik bangsa ini. Yang kedua, mereka pun lahir dari rahim-rahim yang memiliki itu tadi, bapaknya pernah menjabat, ibunya pernah menjabat. Jadi regenerasi genealog, generasi gen. Jadi gen generasi. Seperti itulah generasi yang telah ditetapkan oleh keluarganya menjadi generasi berikutnya, penggantinya. Jadi seperti itu. Jadi nepotisme intinya. Jadi lalu yang ketiga adalah memiliki modal kuat, modal uang yang sangat kuat. Jadi mereka bisa bermain, bisa menentukan suara dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting saat ini bahwa para politisi Indonesia ini tidak memahami budaya politik bangsa ini. Mereka hanya melihat bahwa pragmatisme merupakan bagian yang paling penting dalam melihat segala sesuatu yang ada di bangsa ini. Jadi tanpa menilai, tanpa menganalisa, tanpa apapun, kalau ini menentang mereka akan lawan dengan kekuatan politisi, dengan kekuatan jaringan, kekuatan elit, dan kekuatan modal. Jadi seperti itulah yang terjadi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Mega, karena apa yang telah terjadi saat ini merupakan bagian dari sebuah sistem budaya politik yang telah terbentuk dengan sangat baik. Jadi begitu beginilah teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Jangan lupa like, share, dan komen. Itulah yang saya harapkan oleh kawan-kawan semua. Subscribe juga. Terima kasih.